Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya sudah siap untuk menyimak materi hari ini. Sebelum menyimak materi dari Ibu, yuk sama-sama kita baca doa dulu ya, supaya kalian cepat paham yang Ibu sampaikan nanti. Yang non-muslim, baca doa sesuai dengan ajaran kalian. Yang muslim ikutin Ibu ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Siswa dapat membaca teks dengan intonasi yang tepat. 2. Siswa dapat menulis pesan dari sebuah dongeng. 3. Siswa dapat menyelesaikan soal berhitung. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Tugas 1, bacalah teks di bawah ini. Jika kalian membaca teks, kalian harus perhatikan tanda bacanya. Jika ada titik, kalian harus berhenti. Dan dengan intonasi yang benar ya. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Yuk sama-sama kita saksikan dongengnya. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Ia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang ia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpukau, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula, Ucap Ki Maulaya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua berangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja ia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang ia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, ia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu kemudian mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu, ia pun segera pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat.
Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Tugas 2, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Perhatikan perintahnya. Yang ditulis hanya pesannya saja. Jadi bukan semua cerita yang ada di sini kamu tulis, tapi yang ditulis hanya pesannya saja. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal berikut. Ini ada nomor 1, kita selesaikan soalnya sama-sama ya. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. B. Jika telur disimpan pada 4 kotak, berapa isi telur yang ada pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Sekarang kita jawab sama-sama ya. Benny mengumpulkan 20 butir telur. A. Jika telur disimpan pada 5 kotak, kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak ketiga, keempat, dan kotak yang kelima, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. B. Jika telur disimpan pada 4 kotak, kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Tugas 3, selesaikan soal berikut ini. Harus ditulis soalnya. Ingat, harus ada spasi. Jika ada kotak, gunakan penggaris supaya lurus dan rapi. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.